Abiku, lagi ramai soal Habib. Beberapa kali sih ramai soal Habib, cuma yang sekarang Nana mau kita bahas soal itu di Syihab-Syihab ini. Habib atau orang yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Ramai jadi pusat perhatian netizen, bahkan ada yang juga jadi kontroversi dan pro kontra di mana-mana soal Habib ini, atau orang yang dipercaya memiliki garis keturunan dengan Nabi. Tapi memang kedudukannya seperti apa, Bi? Memang ya ada orang-orang yang punya garis keturunan langsung dengan Rasulullah SAW? Ada. Buya Hamka juga dulu pernah bicara bahwa itu ada, di Indonesia ada. Sekarang begini, kita lihat. Memang ada bangsa-bangsa, ada masyarakat yang memberikan perhatian yang besar menyangkut garis keturunan. Kita berkata sekarang ratu-ratu Inggris itu ada garis keturunan. Nah, demikian juga halnya dengan Nabi, itu ada garis keturunan. Bahwa garis keturunan, dinamai garis keturunan Nabi itu adalah anak cucu beliau melalui Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang berkata itu kan dari Fatimah, mestinya kan garis keturunan dari laki-laki. Dijawab begini, Nabi menjadikan itu dari Fatimah karena Nabi Isa pun dinamai putra Maryam. Jadi ada, itu terpelihara. Memang orang berkata apa buktinya? Bukti yang paling konkret adalah sejarah. Mereka yang datang ke Indonesia ini itu umumnya datang dari Hadramaut. Kakeknya sebelum sampai ke Hadramaut tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut, karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang, tapi dia datang untuk mengajarkan agama, untuk mempersatukan masyarakat. Putra-putranya melanjutkan misinya sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Kami tidak akan melakukan kekerasan. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia, bukan untuk mencari nafkah, untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlak. Jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Nah, inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu Jawa, Sumatera, di mana-mana dinamai akhwal, saudara ibu kami. Penghormatannya, ini saudara ibu kami. Di sinilah mereka kawin-mawin, di sinilah lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Ini yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Ya, karena itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Itu sebabnya Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu artinya Habib. Habib itu kan dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu loh. Kita harus mencintai masyarakat kita. Dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik, tidak maki, tidak menyerang, dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh para habaib, para leluhur kita ini. Yang boleh jadi sebahagian kecil sekarang melupakan itu.